Oke, kita mulai saja. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang dan selamat menghadiri bincang-bincang melalui Zoom dan juga bisa disaksikan melalui Facebook streaming. Acara kita hari ini akan berbicara mengenai kriya baru dalam ekonomi baru dan narasumber kita adalah Bapak Singgih Kartono. Seperti kita tahu, program ini diselenggarakan oleh Smesco sebagai satu program tanggap COVID-19. Ibu Ellen belum muncul juga ya? Sudah. Oke. Iya. Silakan, Ellen. Iya, selamat pagi teman-teman. Ini mohon maaf, mungkin selama seminggu ini memang internet semakin lama semakin melambat. Jadi kita tetap bertahan saja, kita tetap mencoba. Nanti kalau ada yang ngedrop, ada yang apa, jangan keluar, pasti akan langsung disambung oleh saya ataupun Mas Singgi. Iya, jadi selamat datang semua, semoga semuanya sehat. Ini adalah bincang-bincang kita yang keempat dalam. Sepertinya drop lagi. Oke, saya lanjutkan saja. Iya, silakan. Iya. Iya, bincang-bincang ini akan dipandu oleh saya, Afianti Arman, dan Valencia Huta Barat, atau Ellen. Ellen ini membawahi divisi Future Living dengan spesialisasi di riset dan budaya, sementara saya sendiri adalah Head of Division untuk divisi Craft, Future Craft. Sebelum lebih lanjut, saya akan menceritakan latar belakang dari bincang-bincang ini, supaya teman-teman juga memiliki pemahaman yang sama kenapa kok kami melakukan menyelenggarakan acara ini. COVID-19 adalah pukulan besar terhadap dunia usaha pada umumnya dan bisnis UMKM pada khususnya. COVID-19 mengubah segalanya. Kita saat ini mulai mempertanyakan apakah pasar yang selama ini dipercaya sebagai satu sistem yang efektif untuk mengendalikan masyarakat adalah satu sistem yang tepat. Apakah sebetulnya ekonomi yang berlaku saat ini yang menggenjot perlipatan modal adalah salah? Apakah kita membutuhkan sebuah cara lain untuk memproduksi? Kita masih berada dalam kondisi emergency di mana setiap pelaku dirundung masalah cash flow, perumahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand secara drastis, dan sebagainya. Tidak ada yang selamat dari kondisi ini. Tapi paralel dengan itu, harapan harus terus dijaga. Rencana dan strategi tetap harus dibuat untuk menjaga supaya kita tetap sehat dan tetap waras. Bagaimana caranya? Bagaimana perubahan paradigma yang sudah pasti terjadi ini akan mempengaruhi cara kita berproduksi? Bagaimana itu akan mempengaruhi bisnis di masa depan? Kita mungkin belum punya jawabannya dan solusinya hari ini. Tapi berbagi pengalaman dan visi dari sesama pelaku industri selalu bisa memberikan inspirasi. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Mas Singgi Kartono, founder dari Radio Magno dan Sepedagi Movement, juga penggagas International Village Revitalization Conference, yang akan berbagi tentang filosofi usaha dan aktivitasnya dalam tajuk Kriya Baru dalam Ekonomi Baru. Saya akan membacakan biografi singkat dari narasumber kita pagi ini. Mas Singgih memutuskan untuk pulang kampung 2 tahun setelah menamatkan kuliah di desain produk ITB. Dengan upaya keras dan kecintaan yang dalam, mimpi untuk tinggal dan berkarya di desa, namun terkoneksi secara internasional terwujud, sekaligus membuktikan potensi desa yang luar biasa. Produk-produk kayu dengan brand Magno mendapat banyak penghargaan desain internasional yang prestisius dan publikasi yang sangat luas. Keprihatinannya akan kondisi desa mendorong Mas Singgih untuk melahirkan Sepedagi, sebuah gerakan revitalisasi desa dengan ikon sepeda bambu. Tinggal dan berkarya di desa juga memberikan peluang untuk melihat dunia dengan visi yang berbeda. Ada satu konsep,
Cyril Spiritual, yang adalah konsep pemikiran baru tentang apa yang sebenarnya terjadi sekarang dan kemana kita seharusnya menuju jika kita ingin mewujudkan kehidupan yang lestari. Kita akan dengarkan bagaimana nanti Mas Inggih menjelaskan mengenai konsepnya. Silakan, Ellen. Tampaknya hilang lagi. Halo, Ellen. Iya. Oke. Halo, Mbak Vivi. Ya, mohon maaf ini teman-teman, saya sudah mencoba dengan berbagai koneksi, namun karena koneksi rumahan jadinya tidak bisa stabil. Tapi kita langsung mulai saja dengan Mas Inggih yang akan membawakan presentasi. Jadi teman-teman kita akan bagi 2 sesi. Sesi pertama itu Mas Inggih akan presentasi dan nanti kami akan berdiskusi sedikit mengenai presentasinya. Lalu masuk di jam kedua, itu nanti teman-teman bisa boleh mulai bertanya. Silahkan ketik pertanyaannya semua lewat chat. Nanti kami akan bacakan satu persatu. Terima kasih. Silahkan Mas Inggih. Nah, teman-teman sambil menunggu, mungkin kita juga bisa sambil menunggu Mas Inggih datang. Kalau ada yang ingin ditanyakan seputar program Bincang-Bincang SMESCO, silakan. Silakan Mas Inggih, bisa dimulai. Ya. Selamat pagi semua. Pagi Mas. Ya, saya Singgih dari Desa Kandangan. Tadi udah dikenalkan ya pasti ya. Saya lanjut ke presentasi saya aja langsung. Ya mungkin saya ini cerita aja sih sebenarnya. Satu di halaman pertama ini kan ada logo Magno dan Sepedagi ya. Di Sepedagi itu ada tulisan di atasnya gerakan kreatif untuk revitalisasi desa. Magno ini apa? Mungkin berapa udah ada yang tahu ya. Lanjut ke yang halaman berikutnya aja. Ke halaman 2, Mas. Ya. Magno ini sebenarnya sebuah proyek yang saya mulai sekitar tahun 2004-2005 di desa saya. Ini sebuah proyek tentang bagaimana saya membuktikan bahwa desa itu sebenarnya kalau diseriusi bisa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Nah, kebetulan karena tema sekarang ini tentang kriya baru, ini sebenarnya sebuah contoh tentang kriya baru. Nah, kriya baru di Magno ini sebenarnya apa? Kriya baru ini saya pelajari waktu dulu saya kuliah di waktu saya mengerjakan tugas akhir di desain produk ITB. Kebetulan waktu itu saya mendapat konsultan namanya Pak Surya Purnawa. Beliau sudah tidak ada, sekarang sudah meninggal. Pak Surya ini waktu itu dia memproduksi sebuah produk karya desainer dari Amerika dan Jepang yang dijual di Museum of Modern Art di Amerika. Produknya Sulu. Sulu ini mainan konstruktif dengan berbagai bentuk yang relatif rumit ya, organik dengan berbagai macam warna dan itu terbuat dari kayu yang bisa dikonstruksikan seperti itu. Menarik sekali ya karena beliau ini bisa memproduksi produk itu dalam jumlah yang cukup besar dan bisa dijual di salah satu tempat penjualan yang paling bergengsi di dunia yaitu di Museum of Modern Art. Nah, ketika saya waktu itu mengerjakan tugas saya di ITB di desain produk, saya banyak sekali belajar dari beliau tentang wawasan tentang kerajinan. Waktu itu sih sebenarnya kenapa saya memilih kerajinan dan material alam ya, karena saya lihat itu yang kita punya. Jadi sesuatu yang kita punya ya, bangsa potensi yang kita punya. Tapi waktu itu mungkin dianggap tidak terlalu keren atau tidak terlalu tidak terlalu menarik ya. Jadi tugas akhir saya sebenarnya ya satu cara bagi saya untuk menunjukkan bahwa ini kayaknya penting loh karena kita punya banyak ya, karena kita punya resource yang banyak berupa material alam, kekayaan budaya dan tenaga kerja yang cukup banyak dan teknologi craft ya, karena masyarakat kita sebenarnya masih sangat akrab dengan teknologi untuk
teknologi kerajinan. Sementara saya melihat di sisi lain bahwa industri yang berbasis teknologi modern itu sebenarnya masih sebatas transfer teknologi ya. Jadi kita sendiri sebenarnya belum dalam taraf yang advance. Nah, waktu itu dalam diskusi saya dengan teman-teman, saya sering nyebut industri-industri yang bergerak yang berbasis manufacturing dan mesin-mesin, itu sebenarnya waktu itu istilahnya foodless industry. Jadi lebih pada sebuah kegiatan-kegiatan yang kalau ada perubahan di dalam ekonomi, dia investornya akan cabut dari Indonesia. Nah, apa sebenarnya yang disebut new craft dalam yang kemudian juga saya terapkan di dalam aktivitas produksi di Magno adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen produksi modern yang diterapkan di dalam aktivitas berbasis kerja tangan. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa membuat sebuah produk walaupun dikerjakan dengan tangan, tapi hasilnya bisa standar. Nah, waktu itu memang lagi seru gimana caranya produk Indonesia bisa nembus ekspor ya. Pak Surya sendiri ya memang sudah lama melakukan riset itu dan dibuktikan melalui proyek Zulu-nya, metode dia itu sebenarnya bisa. Dia menyusun yang namanya sistem industri seni kerajinan tangan terpadu, tapi saya menyebutnya new craft atau kerajinan tangan baru. Ada 5 persyaratan di dalam ekspor ya. Satu adalah quality, quantity, kedua quality, ketiga time, yang keempat adalah price, dan kelima continuity. Industri kerajinan tradisional rata-rata tidak bisa menembus pasar ekspor karena memang tidak bisa memenuhi kelima persyaratan tersebut. Sebenarnya secara teknis ilmunya ada di teknik industri. Jadi bagaimana kita menyusun sebuah manual produksi dan menerapkannya dalam aktivitas produksi sehingga produk yang dihasilkan akan standar dengan waktu yang terjadwal, dengan harga yang bisa terkontrol seperti itu. Cara sederhananya sebenarnya simpel banget yaitu jadi kalau kita membuat sebuah produk desain gitu, kita akan breakdown di dalam banyak step produksi. Kemudian step produksi itu dibuatkan SOP, dibuatkan alat bantu, dibuatkan perajinya dilatih cara mencapai standar itu. Jadi prinsipnya kalau dari A sampai Z ini benar semua ya produknya akan jadi benar seperti ya, akan bisa berkualitas bagus. Sebagai contoh mungkin ke slide yang pertama dulu. Slide yang atasnya, ya halaman 2. Ya, radio yang gambarnya paling besar ini, dia punya hampir 150 working step. Jadi dari material yang pertama sampai barang itu siap dikirim, artinya dikemas, itu ada sekitar 150 working step. Jadi panjang sekali sebenarnya. Dan itu harus benar semua. Nah, di dalam industri kerajinan yang salah satu faktor yang menentukan selain proses produksi atau manual produksinya adalah orang yang mengerjakan. Nah, orang yang mengerjakan ini kaitannya dengan masyarakat kita ya. Di perajin yang kami yang terlibat di dalam kegiatan produksi kami, ini menariknya mereka sebenarnya tidak punya background kerajinan tangan. Jadi kami latih betul-betul dari nol dan ternyata bisa melalui proses pelatihan yang bertahap ya. Dan mereka sebenarnya tidak dilatih dalam arti latihan yang latihan yang sifatnya simulasi, enggak. Mereka sebenarnya kami latih langsung di produksi. Jadi dari yang sederhana kemudian meningkat terus dan kemudian setelah itu akan menjadi semakin bertambah. Jadi tidak spesifik seperti itu. Di situ perlu mental. Halo. Ya, teman-teman. Oke, saya teruskan ya. Oh, okay. Di situ perlu
mentalitas atau budaya kerja yang baru. Sebenarnya prinsipnya cuma masalah bagaimana orang bisa memproduksi dengan konsisten gitu. Artinya ini sebenarnya kaitannya dengan disiplin. Sebenarnya tidak ada problem dengan masyarakat kita, cuma masalahnya adalah masyarakat kita tuh sebenarnya bisa. Kemudian kenapa selama ini mereka membuat produk itu kualitasnya tidak bagus? Karena memang kebutuhan atau tantangan atau persyaratan pasar di sekitar di dalam hidup mereka memang ya seperti itu. Tidak ada persyaratan-persyaratan dengan presisi-presisi yang tinggi. Tidak ada. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Nah, kita menghadapi masalah ketika kita mau menjual produk itu ke masyarakat yang dengan standar yang berbeda. Ini perlu penyesuaian seperti itu. Sepanjang pelatihannya itu dilakukan dengan benar dan kita ajari steppingnya, kemudian memang ada problem masyarakat, ada orang-orang yang memang tidak bisa ya karena mungkin mereka sendiri tidak menyukai pekerjaan itu bisa jadi, tapi ada orang yang juga tidak cukup sabar dan telaten seperti itu ada. Tapi secara umum dari pelatihan yang kami lakukan itu namanya sekitar 75% mungkin hasilnya. Seperti itu. Oke, ke yang berikutnya. Di slide pertama ini juga ke slide yang pertama dulu Mas, sebentar saya kembali ke slide yang pertama. Magno ini juga menunjukkan bahwa eksperimen yang kami lakukan di desa ini meraih sebuah mendapatkan achievement yang sebenarnya sangat jauh di atas harapan saya. Ya. Jadi produk-produk Magno itu bisa diterima di pasar internasional, bahkan yang pertama masuk itu justru masuk ke pasar Jepang ya. Saya waktu itu cuma saya ngelihat pasar Jepang itu keren aja. Saya suka dengan produk-produknya, saya juga baca tentang budaya masyarakat Jepang dan menantang aja gitu. Padahal waktu itu sebenarnya banyak orang bilang kalau mau ekspor Jepang adalah salah satu pasar yang paling sulit. Tapi ternyata bisa juga. Ya tidak langsung masuk ya, ada beberapa proses ya seperti itu. Kemudian produk-produk Magno ini karena dia sebenarnya tidak hanya produk ya, dia ada banyak cerita di baliknya yang mengikuti proses ini, termasuk cerita saya yang kampung dan mengerjakan ini di desa klien saya. Ini adalah sebuah kontras yang sangat bagus ya. Tapi produk ini kemudian menyebar secara internet. Kemudian produk ini diaplikasikan oleh banyak orang yang menominasikan di beberapa desain event ya, desain award event. Salah satunya yang bisa disebutkan di sini adalah dari Good Design Japan. Kemudian yang kedua dari Breed Insurance Design of the Year. Ini sebenarnya dari Design Museum di London. Tahun 2009 terpilih menjadi Product of the Year. Kemudian dari Design Voyage Award di Hong Kong Design Center. Yang menarik, Magno Radio ini berkompetisi dengan iPhone 3G ya. Waktu itu iPhone yang pertama. Dan menariknya jurinya itu memenangkan keduanya. Karena ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang punya value yang tinggi, tapi masing-masing punya value atau cerita yang berbeda. Magno ini bercerita tentang, kalau saya bilang sih tentang timur atau tentang wisdom. iPhone bercerita tentang intelijensi manusia seperti itu. Oke, ke yang kedua. Kemudian saya sekarang ini mengembangkan beberapa produk yang basisnya lokal. Ini sebenarnya produk yang sederhana. Jadi ini seri Moncil. Moncil itu dari motor dan cilik. Motor itu mobil. Cilik kecil ya. Jadi ini mobil-mobil yang sebenarnya peran di sekitar kita. Yang bawah itu teman-teman mungkin bisa lihat itu angkot ya. Kemudian yang kanan ini mobil saya sendiri, Karimun, Suzuki Karimun. Kemudian ada Avanza, ada yang lainnya. Ini sebenarnya gimana caranya kita bisa membuat produk semacam diecast ya. Tapi dengan basis apa yang kita punya di sekitar sini. Jadi perlu
datengin dari luar ya. Kita sendiri bisa berkarya, berkreasi dengan sekitar ini. Kemudian Moncil ini juga menggunakan bahan-bahan limbah. Ya. Jadi kami sebenarnya selain menggunakan kayunya sedikit juga mengoptimalkan limbah-limbah yang kami hasilkan dari produksi utama. Terus ke next slide berikutnya. Ke bawah. Ini seri mobil juga. Karena dulu saya waktu kecil suka sekali bikin mobil-mobilan dari kayu ya. Kalau pulang sekolah di dekat rumah ada pabrik peti kayu dan saya sering beli limbahnya kemudian saya bikin sendiri. Jadi kalau saya bikin mobil-mobilan ini sebenarnya ya kayak waktu saya kecil. Nah ini yang 4 mobil yang ada di sini ini seri brandnya suka karena ini sebenarnya desain mobil yang saya sukai dan saya kemudian wujudkan dalam diecast. Ini ada ya yang salah satu yang paling favorit saya adalah Dewi Kodok, Kombi, Mini Morris. Kemudian ada satu lagi Tesla ya. Tesla ini sebenarnya baru ya. Tapi menarik ya karena bagaimana Tesla itu kemudian muncul dan diterima publik. Karakter desain yang sangat berbeda. Ya. Nah tiap-tiap produk ini ada apa ya? Ada tulisan saya tentang kenapa ini produk ini saya pilih ya dari sisi sejarah, dari sisi desain, dari sisi yang membuat saya pengen buat untuk saya suka ya. Next. Berikutnya. Nah, selama ada bencana atau pandemi COVID ini, basis kegiatan produksi saya kan basis kegiatan produksi Magno ini sebenarnya kan kerajinan. Kerajinan itu kan kalau zaman kita sekolah ya kayak bikin prakarya gitu. Silakan Mas. Ya, screen-nya belum keluar ya. Oke, kebetulan waktu itu saya mendapat pesan dari teman saya di alumni SMA yang mereka mengatakan bahwa rumah sakit dan puskesmas di Temanggung itu membutuhkan alat pelindung diri. Salah satunya adalah masker pelindung ya, face shield. Ya. Dan waktu itu mereka kesulitan mendapatkannya. Kebetulan karena basisnya adalah craft dan saya sendiri bisa melihat produknya sebenarnya simpel ya, karena ya itu kayak kerjaan prakarya zaman kita sekolah lah, seperti itu. Saya kemudian membuat rancangan yang bisa dibuat dengan metode yang ada di tempat produksi saya, kemudian bahan-bahan yang ada di sekitar, sehingga kegiatan itu bisa dieksekusi dengan cepat. Kemudian saya juga membuat desain yang saya share melalui medsos saya untuk bisa diproduksi di tempat lain. Jadi gambar yang di bawah yang banyak orang lagi produksi ini, timnya dari arsitek Koko Danes yang ada di Bali, yang mereka kemudian mengadopsi desain itu untuk disesuaikan dengan kondisi di sana dan dibuat untuk di Bali. Kemudian ada lagi yang dibuat di Jakarta, ada yang dibuat di Surabaya, ada yang dibuat di Jogja, sehingga mereka bisa membuat sendiri dan memproduksi sendiri, kemudian bisa disebarkan ke daerah yang membutuhkan dengan lebih cepat. Seperti itu. Oke, next. Slide berikutnya bisa. Nah, di dalam kegiatan kami, kenapa kami membuat kegiatan produksi PC dan membantu bagaimana kebutuhan yang mendesak di era pandemi ini ya, karena saya lihat fasilitas produksi kami bisa. Dan kemudian kami lihat bahwa di era seperti ini pun pasar akan juga menghadapi masalah ya. Kami membuat perlengkapan pelindung diri itu hanya dibayar untuk biaya produksi saja, jadi kami tidak mendapatkan profit. Tapi saya pikir dengan cara seperti ini kegiatan produksi tetap berjalan, kami bisa membantu menyelesaikan kebutuhan masyarakat dan kami bisa berjalan. Oke ya, untuk yang berikutnya, tadi kan ada di awal ada brand Sepedagi ya. Sepedagi itu sebenarnya brand untuk dua
dua hal. Satu adalah brand untuk sepeda bambu, kemudian yang kedua adalah nama dari sebuah social movement, ya, sepeda movement. Nah, sepeda awal mula saya membuat sepeda bambu itu sebenarnya nggak ada keinginan membuat sepeda sebenarnya. Waktu itu saya merasa bahwa proyek Magnu itu oke lah, dia bisa membuktikan membuat sebuah produk dan diproduksi dengan jumlah yang cukup besar, dengan menembus pasar yang sangat luas di internasional. Tapi saya merasa bahwa saya pulang kampung itu tujuannya bukan untuk hanya itu. Gitu. Saya pulang kampung tujuannya adalah karena saya melihat desa ini punya potensi yang sangat besar. Dan saya mulai memberikan perhatian yang serius tentang desa itu sebenarnya udah lama. Tahun 1999 sampai 2000, waktu itu memperingati milenium dan 1 tahun setelah reformasi ya, kami menerbitkan sebuah media untuk desa yang isinya sebenarnya dokumenter visioner tentang desa. Jadi kami mencatat apa yang terjadi tapi dengan visioning. Harusnya gimana sih gitu melihat sesuatu seperti ini? Harusnya desa itu seperti apa? Nah, kalau dibaca dari tulisan-tulisan itu sebenarnya kalau kita menerapkan atau menjalankan apa-apa yang saya visionkan waktu itu, sebenarnya Indonesia mungkin tidak akan menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Mungkin sudah akan bisa lebih smooth lah menghadapi seperti ini karena desa-desa itu mandiri ya. Nah, kegelisahan itu rupanya kemudian kalau dalam istilah saya ini Tuhan mendengar kegelisahan saya gitu. Jadi dia memberikan trigger yang sangat lucu. Saya kolesterol tinggi. Nah, kolesterol tinggi itu kemudian saya lihat di internet gimana sih caranya nurunin kolesterol? Ya tentu salah satunya adalah mengatur pola makan, kemudian yang kedua adalah berolahraga. Kebetulan waktu itu di rumah ada sepeda, walaupun saya sendiri sebenarnya jarang bersepeda, jarang berolahraga waktu itu. Umur saya sebenarnya sudah sekitar 44 tahun nih. Nah, saya mulai bersepeda dan ini produk ini menarik banget gitu. Dan setelah saya cermati, sepeda itu sebenarnya mirip juga dengan radio ya. Karena radio itu satu produk yang sebenarnya sudah mature. Kemudian sepeda itu ya sepeda yang paling asik ya sepeda biasa gitu, yang tanpa mesin. Jadi saya melihat dua produk ini sebenarnya sempurna karena ketidaksempurnaannya. Karena radio itu tidak ada gambar, dia menjadi unik, menjadi seperti teman. Sepeda itu juga karena nggak ada mesin, kemudian dia menjadi menyenangkan. Nah, saya mulai browsing di internet tentang sepeda ya, dan saya kemudian takjub ketika menemukan bahwa ternyata ada yang bikin sepeda bambu, dan sepeda itu dibuat di negara-negara yang sebenarnya tidak punya bambu secara natural. Negaranya bukan penghasil bambu, yaitu di Eropa dan Amerika. Di slide itu yang sebelah kiri atas, itu buatan Amerika dari California. Yang mengejutkan saya adalah sepeda ini keren banget dari sisi desain. Kemudian kedua, dia ternyata dibuat dengan tangan. Jadi handmade. Jadi bayangkan di negara yang sebenarnya dengan biaya produksi, dengan biaya hidup yang mahal, mereka memaksakan diri untuk membuatnya dengan tangan. Sementara di tempat di Indonesia ini atau di sekitar saya bambu itu ya seperti di gambar yang kanan itu ada di mana-mana, di belakang rumah saya ada, depan rumah saya ada, di mana-mana material yang paling banyak ditemui bambu. Kemudian saya sendiri setiap hari bekerja dengan kerajinan dan saya sendiri desainer gitu. Jadi saya sebenarnya merasa bahwa kalau saya nggak membuat sepeda bambu ya saya pikir ini kebangetan gitu. Ya ini yang saya putuskan untuk membuat. Saya sendiri sebenarnya juga selain desainer, saya juga tukang. Jadi saya sebenarnya bisa ngerjain membuat radio sebagus para tukang saya. Jadi ketika saya harus mengembangkan sepeda bambu, saya bisa mengerjakan sendiri sebenarnya di waktu awal. Nah sama seperti semua orang yang lihat sepeda bambu, waktu awal pun yang saya lakukan adalah mengetes kekuatan sepeda itu sendiri. Dan di foto yang kanan itu tes yang pertama ya, setelah saya berhasil membuatnya dan memang kuat gitu, walaupun masih
agak lentur ya waktu itu. Oke, next. Next slide. Berikutnya, Rifki. Ya. Tentu tidak mudah ya bagaimana mengeksekusi sebuah desain yang sebenarnya nggak kebayang lah, tinggal di desa dan sekarang mau bikin frame sepeda ya. Dari semua eksperimen itu sebenarnya saya lihat akhirnya saya menemukan beberapa hal yang menarik juga ya. Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan bambu petung ya. Karena bambu petung itu bambu yang paling kuat dan itu sebenarnya paling mudah didapat di sekitar saya. Kemudian bambu petung tentu kan nggak bisa dalam batangan yang besar ya. Sementara memang sepeda bambu yang dibuat di luar itu rata-rata atau hampir semuanya pakai bambu yang kecil. Kemudian inspirasi saya dapat dari struktur kerangka atap rumah tradisional yang biasanya mereka merangkap bambu, itu di gambar yang di foto yang kanan atas, dalam bentuk konstruksi bilah tangkup. Mereka membuat seperti itu karena mereka tahu bambu itu tebal dan ketebalannya tidak sama di bagian atas dan bawah, dan mereka merangkap dengan di posisi terbalik seperti itu. Jadi saya lihat ini sebuah kecerdasan lokal sebenarnya ada di situ. Kemudian ini saya angkat, saya adaptasi menjadi konstruksi yang tidak dipaku tapi dilem, dan dia karena itulah kemudian dari batang kerangka bambu sepeda gini bentuknya oval, tidak bulat. Kemudian dari semua eksperimen yang saya lakukan, sambungan antar batang bambu ini merupakan sesuatu yang sangat menantang, karena disitulah titik sebenarnya kekuatan konstruksi frame sepeda bambu. Akhirnya saya dari eksperimen itu saya menemukan sambungan dengan metal adalah yang paling kuat dan paling mungkin bisa dikerjain ya. Tapi tentu tidak mudah ya, karena di tempat saya tidak ada industri metal, yang ada yang bengkel-bengkel kecil yang seperti itu, dan akhirnya saya menggunakan teman SD saya yang ada di foto itu, yang kebetulan dia suka mekanik, suka ngelas dan segala macamnya. Bereksperimen bersama dan akhirnya bisa dibuat produk sambungan yang dengan metal yang kemudian sampai sekarang diproduksi. Nah, yang menarik adalah bahwa teknologi-teknologi ini sebenarnya bisa kita pakai. Yang harus kita lakukan adalah membuatnya mencapai kualitas yang standar ya, seperti itu. Jadi teknologinya ini kan teknologi bengkel, kayak bengkel mobil seperti itu, bisa dipakai gitu, ada di mana-mana. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mencapai standar kualitas tiap-tiap komponen. Oleh karena itu alat bantu berupa jig, berupa mal, berupa urutan proses produksi itu menjadi hal yang penting. Oke, slide berikutnya. Next. Ke slide berikutnya. Ya, ini produk sepeda yang kami buat. Terus ke slide berikutnya, dan tahun 2018 kami dapat Gold Award Good Design Jepang. Ya. Menarik ya, karena ini sebenarnya tepat 10 tahun dari waktu Magno Radio mendapat Good Design Award di Jepang tahun 2008. Sepeda bambu sepedagi masuk 20 terbaik di seleksi Good Design Jepang, dan itu satu level dengan, kalau teman-teman tahu ada Jimny yang baru yang orang Indonesia ngantri beli ya. Sebenarnya mending ngantri beli sepeda bambu sepedagi ya, karena levelnya sebenarnya sama dan harganya kalau beli Suzuki Jimny, beli sepeda bambu sepedagi mungkin dapat jauh lebih banyak dan bisa dibagi ke orang-orang ya, seperti itu. Kalau setuju boleh langsung order. Terus yang berikutnya ya, sepeda bambu ini ternyata menarik perhatian
orang-orang untuk datang ke desa saya. Jadi sepeda bambu itu ternyata bukan hanya sebuah alat transportasi. Sepeda bambu itu saya lihat ini kayak magnet gitu. Dan bagi saya ini memancing sebuah inspirasi tentang bagaimana menyelesaikan salah satu masalah berat di desa, yaitu masalah brain drain. Mungkin ke slide berikutnya. Ya, next. Terus saja dulu. Ke slide berikutnya. Ya, oke, saya loncat dulu ke desa ya. Terus kenapa sih dari sejak saya pertama tadi ngomong selalu yang paling sering muncul adalah desa. Ini ada berapa reason kenapa desa, yang mungkin ke slide yang sebelumnya. Slide nomor 15. Yang nomor 15. Ya, Indonesia punya 74.954 desa. Dan kalau diperhatikan di nama Indonesia itu, yang saya tulis merah ini, kalau dibaca desa. Nggak ada kota, nggak ada itu. Saja. Terus, slide berikutnya. Tapi desa-desa yang banyak ini sekarang menghadapi banyak problemnya di sini. Karena apa? Karena ya desa itu sudah lama terabaikan. Desa selalu menerima yang paling sedikit, kemudian paling akhir, dan paling jelek. Kontrasnya kalau sama kota akan selalu mendapat yang pertama, paling banyak, dan paling bagus. Jakarta kalau macet tiba-tiba bikin MRT, tiba-tiba bikin jalan layang, tiba-tiba bikin jalan tol. Saya paling nggak setuju sebenarnya, karena itu pakai duit saya juga. Dan pakai duit seluruh Indonesia. Kalau misalnya jalan tol, satu ruas jalan tol aja, dia bisa membangun jaringan irigasi yang bisa mengairi beratus-ratus hektar lahan sawah dan bisa membuat sejahtera banyak orang. Nah, desa-desa itu mengalami kemunduran atau degradasi yang cukup serius ya. Ini ada tulisan Raja Kafling. Ini saya foto di sekitar desa saya. Kenapa ada tulisan gitu? Orang di desa itu karena tidak ada master plan, di desa itu nggak punya master plan, sehingga orang bisa seenaknya beli tanah di kapling-kapling, kemudian dijual, dan dia bisa mendapat untung banyak. Kemudian bisa juga tiba-tiba di desa, di tanahnya dibeli, berdiri pabrik, di tempat yang sebenarnya tidak sesuai seperti itu. Kemudian di sawah itu kelihatannya hijau, keren lah, cantik lah. Tapi sebenarnya ada banyak masalah di situ. Karena proses waris, luas lahan tiap unit petani, tiap keluarga petani itu menjadi semakin kecil dan semakin tidak berharga. Kalau kondisinya seperti itu, kemudian banyak sekali yang kemudian dijual. Kemudian di sisi yang lain, kalau musim sorry, Mas Singgi, ini suaranya unmute lagi. Mas Singgi bisa tolong ya. Silakan, Mas. Sorry tadi terputus. Ya, nggak apa-apa. Ada petani yang memilih untuk membuat batu bata. Ini sering orang-orang ini mentertawakan nasib mereka sendiri dengan menjual tanah air. Dia bilangnya gitu. Tapi ini satu fakta yang sangat ironis sekali. Jadi di aktivitas pertanian ini problemnya sebenarnya sangat banyak dan solusinya sangat sedikit sekali. Seperti itu. Kemudian di pojok kiri ini orang lagi menggendong sayur, makin sedikit orang desa yang menghasilkan, yang memasak makanan dari yang mereka tanam sendiri. Orang desa sekarang banyak juga bergantung pada pasokan tukang sayur. Sebelah kanan nih kebun bambu yang tergusur karena orang desa ini bosen lah dengan kebun bambu. Seperti itu. Jadi problem-problem di desa ini banyak. Ini salah satu alasan jadi kenapa saya selalu ngomong tentang desa. Karena desa itu punya sebenarnya sebuah komunitas yang punya desain yang sangat keren. Sekarang ini mungkin terasakan sekali ya.
walaupun banyak desa yang sudah terdegradasi, sesuatu yang lebih yang aman di desa adalah masalah pangan. Jadi kalau di desa itu sebenarnya masalah pangan menjadi sesuatu yang tidak terlalu mengkhawatirkan karena dia menghasilkan sendiri, dia punya lahan untuk menghasilkan pertanian, menghasilkan bahan pangan lah, seperti itu. Oke, ke slide berikutnya. Slide nomor 17. Nah, salah satu sumber problem terbesar di desa adalah pindahnya orang-orang dari desa ke kota, terutama orang-orang anak-anak muda yang belajar di perguruan tinggi yang kemudian tidak pulang. Ya. Jadi desa kehilangan SDM yang berkualitas yang sebenarnya mereka itu dibutuhkan untuk mengembangkan potensi maupun menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di pedesaan. Tapi ya faktanya terjadi demikian ya, yang sekolah di kota kemudian tidak pulang. Ada berbagai macam sebab. Satu, kurikulum pendidikan di perguruan tinggi itu kurikulum industri. Jadi memang dia akan lebih sesuai di masyarakat yang struktur sosial ekonominya industri. Di desa nggak ada itu lapangan kerja untuk desainer produk. Waktu saya pulang ke kampung nggak ada. Jadi saya harus bikin sendiri. Di desa nggak ada itu. Bahkan untuk sarjana lulusan pertanian ya, dia harus meng-create sendiri karena aktivitas pertanian itu masih sangat tradisional seperti itu. Jadi seharusnya kurikulum pendidikan di perguruan tinggi pun harus disesuaikan, dikontekstualkan dengan tantangan di pedesaan seperti itu. Kemudian ada masalah-masalah budaya ya, masalah-masalah kultur. Rata-rata orang tua yang menyekolahkan anaknya ke kota, orang tua sebenarnya nggak ingin desa karena mereka melihat itu bukan sebuah kemajuan ya, tapi justru kemunduran seperti itu. Saya waktu pulang kampung orang tua saya juga sebenarnya nggak sepenuhnya setuju ya bahwa saya memutuskan seperti itu. Tapi saya lihat bahwa ketika orang-orang itu kemudian tidak kembali ke kampung ya, kampungnya sendiri nggak ada yang bisa membantu untuk mengembangkan dan menyelesaikan masalah. Di slide yang ini saya tunjukkan bahwa perhatian yang ketidakseriusan bangun desa sejak lama, sejak zaman Orba dulu, itu membuat desa miskin ya. Dan pada sisi lain kemudian orang memilih tinggal di kota dan terjadilah overpopulasi di kota. Jadi kita bisa lihat sebenarnya sumber masalah di kota itu ada di desa. Kalau perhatian atau dana atau sebagian besar sumber daya di negara itu dikonsentrasikan untuk memajukan desa, desa akan maju ya. Dan kota tidak akan macet. Kota akan jadi tempat yang menyenangkan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan di Jakarta atau di tempat lain di kota-kota besar itu untuk menyelesaikan permasalahan misalnya kemacetan lalu lintas itu tidak akan selesai kalau tidak membangun desanya ya seperti itu. Terus next. Ya, ke slide berikutnya. Nah, ini bagian terpenting dari presentasi saya. Ini ada sebuah pemikiran, saya menyebutnya dengan spiral spiritual, ya, konsep spiral spiritual. Sebenarnya ini sebuah cara saya untuk menjelaskan kita itu sebenarnya ada di mana dan harusnya kemana seperti itu. Mungkin di slide yang sebelumnya bisa ditunjukkan dulu. Yang nomor 19. Ya. Triggernya sebenarnya ketika saya membaca sebuah tulisan dari Ezio Mancini ya. Dia menuliskan tentang skenario kehidupan di masa depan yaitu dengan 4 kata, small, local, dan small, local, open, connected. Saya tertarik dengan tulisan ini, dengan konsep ini karena wah ini gambaran yang cocok untuk desa masa depan. Seperti yang saya alami sekarang ini, saya tinggal di komunitas kecil, hidup dari sumber-sumber lokal, kemudian desa ini terbuka dan terkoneksi ya, karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman di Indonesia maupun secara internasional. Bahkan sekarang ini kalau ada peserta dari Antartika dan ada lain internet, ya mereka bisa mengikuti.
seperti ini. Kemudian dari trigger ini saya coba melihat ke belakang ya. Saya menempatkan small local open connected itu di era setelah industri ya, karena spiritnya berbeda dengan era industri. Jadi ketika ditarik ke industri, kita menemukan small lokal itu berubah jadi big global. Industri sebenarnya, era industri itu selalu akan, ya kalau kita perhatikan, mereka ide-idenya itu tentang, atau passion-nya itu tentang membuat sesuatu yang besar dan global seperti itu. Kemudian open dan connected itu sebenarnya berasal dari era industri, ditemukan di era industri, yaitu itu berupa teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian jika kita tarik ke era yang sebelumnya, kita bisa melihat bahwa itu kembali lagi ke semua lokal, kemudian yang open dan connected itu berubah jadi close dan isolated. Jadi masa depan itu adalah masa lalu yang muncul kembali dalam wujud baru. Saya sering mengatakan seperti itu. Oke, ke slide berikutnya. Nah, di slide ini saya menjelaskan tentang perubahan-perubahan. Perubahan dari satu era ke era yang lain itu sebenarnya dipicu oleh ketidakseimbangan. Dan perubahan itu bukan hanya linear, gerak maju ke depan, tapi ada simpangan vertikal ya, atau tegak lurus ya, yaitu dari kutub spiritual dan kutub material. Era industri itu sebenarnya dimulai di negara-negara Eropa ketika waktu itu ada dominasi gereja ya, saya mengistilahkan di situ kehidupan yang spiritual. Tapi manusia itu punya sisi lain, yaitu kreativitas dan rasionalitas yang waktu itu kemudian memberontak. Ya. Yang monumental adalah Galileo Galilei dengan teori heliosentris, protes ke gereja. Kemudian ini memicu lahirnya Renaissance Movement, ya. Dan kemudian meletus dalam bentuk revolusi industri di Inggris tahun 1800 sekian. Yang kemudian berlanjut ke era industri seperti sekarang. Nah, dari spiritual ini meluncur ke bawah ke era material seperti ini. Nah, di era industri ini adalah juga era materialisme ya, seperti itu. Dan di era ini juga orang-orang yang merintis atau bangsa-bangsa perintis atau pionir dari era industri itu mulai merasakan ketidakseimbangan baru, karena era ini juga memberikan dampak yang serius pada alam, kemudian juga memunculkan kekosongan batin, kehidupan yang menjadi sangat individualis, dan ada kualitas-kualitas di luar yang material itu yang kemudian justru hilang. Dan mereka kemudian mencari arah baru. Nah, arah baru itu sebenarnya tidak ke arah spiritual lagi, dia justru ada di tengah, ya, yang kemudian saya sebut spiritual. Perubahan era ini juga ada menimbulkan pergeseran konsentrasi orang tinggal, ya. Jadi kalau zaman pra-industri itu mayoritas orang tinggal di pedesaan, di era industri tersedot ke perkotaan. Dan dalam bayangan saya sebenarnya ke depan itu orang akan tinggal di dalam komunitas yang saya sebut spiral, yaitu city dan rural. City dan rural itu secara lokasi bisa ada di desa maupun di kota. Kemudian yang menarik adalah di mana sebenarnya bangsa kita atau bangsa-bangsa belum berkembang atau bangsa-bangsa sedang berkembang. Bangsa-bangsa sedang berkembang atau belum berkembang itu sebenarnya pada era pra-industri pada era pra-industri mereka ada di tengah. Jadi mereka itu sebenarnya sudah hidup di era spiritual. Ya. Paling gampangnya gini, kalau orang-orang di masyarakat tradisional nanam padi atau apapun kelahiran, dia selalu ada upacaranya, dan itu aspek spiritual dan material itu sebenarnya menyatu, tidak terpisahkan. Tapi era industri itu demikian memukul sehingga kemudian mereka bergerak ke arah industri. Indonesia sekarang ini juga bergerak ke arah industri secara negara, secara arah kebijakan pembangunan mengarah ke industri.
Nah, ini sesuatu yang harus kita cermati ya. Karena apa? Karena era industri itu sebenarnya akan hilang. Sudah akan ditinggalkan oleh masyarakat yang merintisnya. Mereka menuju era post-industri yang sebenarnya adalah kembali ke era spiritual. Nah, melalui diagram ini saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu tidak perlu seharusnya kita tidak ikut ke era industri, karena era itu sebenarnya sudah akan ditinggalkan. Kedua, wujud yang dituju bangsa-bangsa sudah maju itu sama dengan apa yang sebenarnya sedang ingin kita tinggalkan. Jadi kalau kita menuju era industri, sebenarnya kita meninggalkan masa depan. Tapi kalau kita kembali ke masa lalu kita dengan cara pandang baru, ini kita bisa bersama-sama dengan masyarakat industri untuk bisa setara ya. Tanpa kita harus artinya berlari dengan sangat keras ya untuk mengejar ketertinggalan itu. Karena kita sebenarnya dekat sekali dengan masa depan. Mungkin ke yang berikutnya. Dan sebenarnya ada satu hal yang mendorong pentingnya untuk terjadinya kesetaraan di dalam kehidupan di dunia ini. Salah satunya adalah adanya rumusan SDGs ya. SDGs itu di Sustainable Development Goal yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya melihat bahwa SDGs itu sebenarnya akan bisa terrealisasi jika terbentuk kesetaraan dan kebersamaan di dunia. Kalau dalam posisi seperti sekarang ini, kondisi seperti hubungan antar negara seperti sekarang ini, kayaknya pesimis banget itu akan tercapai. Karena hanya dengan kebersamaan, keberlanjutan kehidupan itu akan bisa teraih. Jadi kalau dalam rumusan ini sebenarnya saya penting untuk membuat komitmen-komitmen baru ya. Dan ini saya pikir relevan sekali dengan kondisi pandemi COVID sekarang ini. Saya menyusun ada 5 sila, saya sebut CSSLV, yaitu Spiral Spiritual Sustainable Life Vision. Bisa ke slide berikutnya. Di sini ada 5 rumusan dasar yang sebenarnya harusnya kita sepakati bersama dulu secara internasional. Sebenarnya hal-hal yang sangat dasar sekali. Satu adalah tumbuhnya kesadaran peran utama manusia, makhluk yang muka bumi ini sebagai pemelihara dan penjaga. Ini penting sekali karena sekarang ini sebenarnya manusia jadi penguasa alam. Dan itu efektif sekali. Ya dampaknya seperti sekarang ini kita alami. Kemudian yang kedua adalah terjaganya jumlah populasi manusia dalam kapasitas alam untuk mendukungnya dan menjaga kesejahteraan dirinya. Jadi harusnya ada rasio yang terukur tentang seberapa banyak sih alam ini mampu mendukung kehidupan manusia. Ini hal yang menurut saya belum ada yang menghitung atau belum ada kebijakan internasional tentang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terciptanya sistem ekonomi, politik, sosial, dan hukum baru yang mensejahterakan manusia dan alam secara simultan. Kalau sekarang semua sistem ekonomi, politik, sosial, hukum itu orientasinya lebih ke manusia, tidak ke alam. Jadi kita harus membuat sebuah sistem baru, dan ini memang sudah dibutuhkan. Sistem kapitalis yang sekarang ini diadopsi di hampir semua negara di dunia ini sebenarnya tidak sesuai dengan itu. Karena dia tidak bisa membuktikan sistem itu tidak destruktif. Kalau sistem itu tidak destruktif, ya tidak akan terjadi seperti sekarang. Kita membutuhkan sebuah sistem baru, ya, seperti itu. Kita hidup di Indonesia dengan dasar negara Pancasila itu, kita sebenarnya tidak mengamalkan Pancasila. Kita sebenarnya menerapkan paham kapitalisme dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, terjaganya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam koridor kesejahteraan manusia dan alam. Ini penting sekali. Manusia sebenarnya hanya bisa diingatkan oleh bencana. Seperti sekarang ini manusia sedang diingatkan. Kenapa teknologi itu perlu diatur dalam sebuah koridor yang tadi saya sebutkan? Karena ada teknologi-teknologi baru yang menurut saya sangat berbahaya, yaitu artificial intelligence dan rekayasa genetika. Ini akan menjadi bencana yang sangat besar, yang sangat sulit jika tidak diatur dari sekarang. Tidak ada kesepakatan
dari sekarang. Problem yang muncul sekarang ini sebenarnya karena manusia tidak bisa mengontrol itu semua seperti itu. Jadi dalam pengalaman sejarah manusia, nuklir itu hanya bisa diatur ketika kemudian ada bencana bom atom di Jepang. Jadi kalau nggak ada bencana, manusia sebenarnya nggak mau dengerin. Sekarang ini kebetulan lagi mau dengerin. Kemudian yang kelima adalah terciptanya hubungan internasional yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, keberagaman, persaudaraan, dan kegotong royongan. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa perlu untuk bisa membuat sebuah situasi kebersamaan di antara bangsa-bangsa. Sekarang SDGs itu yang nyusun siapa sih? PBB. PBB ini apa sih? PBB itu sebenarnya organisasi sisa-sisa Perang Dunia Kedua. Dan ini sangat jadul banget, karena ada 5 negara yang punya hak veto. Menurut saya ini sudah nggak kekinian, udah nggak keren lagi. Saya berharap generasi muda memprotes hal ini dan mereorganisasi, membuat format baru, mendisrupsi menurut saya. Sehingga kemudian PBB itu menjadi lembaga yang mewakili bangsa-bangsa di dunia. Jadi bukan lagi United Nation, harusnya dibalik menjadi Nation United. Ya, saya pikir anak-anak muda bisa main-main di situ sehingga kemudian nanti akan terjadi sebuah gerakan global seperti itu. Berikutnya, slide yang berikutnya. Nah, kita itu sebenarnya sekarang bukan di era industri tahap lanjut, enggak ya. Sekarang kan yang paling sering disebut industri 4.0. Tapi industri 4.0 itu sebenarnya juga push industri 1.0, karena sebenarnya kita shifting ke era yang baru. Ini kalau kita sadar dalam kita shifting ke era yang baru, paradigma berpikir kita akan berubah, karena sebenarnya prinsip-prinsipnya secara fundamental berubah. Ini sebenarnya yang dibutuhkan, yang diharapkan kalau dari sisi saya setelah kita menghadapi COVID seperti ini, bukan kemudian ditemukan vaksin yang disuntikkan ke tiap orang dan kemudian jadi kebal, enggak. Tapi ditemukan vaksin yang membuat orang bisa berubah berpikirannya. Jadi vaksinnya sebenarnya bukan vaksin biologis, tapi vaksin mental, vaksin moral, vaksin yang sifatnya spiritual seperti itu. Nah, kalau kita lihat indikasinya udah kelihatan. Sekarang ini kita udah terbiasa dengan istilah social enterprise. Ya. Kemudian ada istilah baru yang saya ciptakan adalah community, government dan community. Ke depan pemerintahan itu tidak bisa hanya diperankan oleh orang-orang yang duduk di pemerintahan. Peran masyarakat dan komunitas harus diberikan posisi yang setara. Kemudian ada istilah Hamzah Center. Hamzah itu dari Human and Nature. Masa depan bukan human center, salah banget, salah total. Masa depan human and nature. Human center itu seperti yang dialami sekarang di era industri, dan kita semua bisa lihat betapa dampaknya luar biasa. Nature center ada di era pra-industri. Kemudian Syral dan spiritual itu adalah, Syral itu kalau di desa adalah desa yang maju. Tidak berarti dia harus menjadi wajahnya seperti kota, tapi desa yang sebenarnya bisa hidup dengan mengadopsi teknologi-teknologi yang dibutuhkan, tapi tetap menjaga kelestarian, tetap hubungan sosial yang bagus ya, dan semua kualitas-kualitas itu tercapai. Tapi dia bisa sangat maju dan modern. Syral bisa juga diterapkan di kota, di mana di kota itu hidupnya juga sejahtera. Salah satu syarat kota itu bisa mengadopsi konsep Syral adalah ketika tidak terjadi overpopulasi. Ketika terjadi overpopulasi, kita tidak bisa menciptakan kehidupan Syral di kota. Indikasi Syral di kota itu seperti sekarang ada urban farming. Misalnya sekarang di Jakarta ada M-Block. M-Block itu sebenarnya kalau menurut saya itu fenomena Syral di kota. Orang butuh tempat untuk gathering, ya, untuk berkumpul, untuk bersosialisasi, karena keseharian mereka hidupnya sendiri-sendiri seperti itu. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi dunia maupun bagi Indonesia untuk bisa menemukan arah baru, arah yang benar ya. Bagaimana pembangunan itu tidak kemudian akan menghadapi bencana yang sama seperti sekarang itu di masa depan. Terus slide berikutnya.
Ya, saya memberikan slide ini sebenarnya bisa dilihat sendiri bahwa kita sebenarnya tidak mengamalkan Pancasila di era industri ini. Kita mengamalkan paham-paham materialisme, paham-paham kapitalisme ya. Jadi, sila pertama itu materialisme bukan spiritualisme. Yang kedua human center dan sekarang ke bawah. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya jauh lebih relevan ke nilai-nilai di post industri yang seperti saya sebutkan dalam konsep yang tadi. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk negara kita kembali ke dalam dasar negara Pancasila. Dan Pancasila itu sebenarnya bukan hanya untuk Indonesia menurut saya. Ini adalah sebuah nilai-nilai universal yang bisa memberikan dampak yang baik bagi kita global. Next. Pasar papringan adalah sebuah contoh tentang bagaimana kita menemukan masa depan di masa lalu. Lanjut aja, cepat. Ya. Ke slide berikutnya. Jadi kita bisa menemukan sebuah pasar di mana di situ tempat di mana kita bisa mendapatkan makanan yang gluten free. Jadi bayangkan di sebuah pasar di papringan di desa kita bisa membeli barang yang gluten free. Kenapa menjadi gluten free? Sebenarnya karena di tempat itu sebenarnya tidak menghasilkan gandum, tidak ada gandum. Jadi kami menggunakan material yang ada dihasilkan di situ yaitu singkong. Jadi semua makanan yang tepung-tepung itu diganti dengan tepung singkong. Ini menunjukkan bahwa lokalitas itu sebenarnya menyelesaikan masalah. Sesuatu yang ada di dekat kita itu akan menjadi lebih sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan tidak menimbulkan sesuatu yang kemudian seperti sekarang. Kemudian kenapa papringan itu kemudian kami buat menjadi pasar papringan. Ini sebenarnya sebuah proyek bagaimana kita menunjukkan bahwa papringan atau bambu itu sesuatu yang punya nilai masa depan. Bisa ke slide yang berikutnya. Jadi bambu adalah tanaman yang sangat istimewa karena dia tumbuh sangat cepat, penghasil oksigen yang sangat tinggi, tanah di mana dia tumbuh menjadi subur, material bambu bisa digunakan sangat luas dari konstruksi rumah, sepeda, alat-alat rumah tangga, bisa juga menjadi baju dan segala macam. Bambu tidak perlu ditanam lagi. Jadi sekali ditanam dia akan terus bisa panen. Ini sebenarnya tanaman dari surga yang kita abaikan itu karena ya bosen dan inferior ya karena orang desa dari memakai bambu itu dari sejak lama. Dari sejak menurut mereka kondisinya miskin. Kalau menurut saya sih dari dulu sebenarnya bukan miskin, tapi terbatas dan sederhana aja sebenarnya. Proyek pasar papringan sebenarnya pengen menunjukkan bahwa ini yang berharga, ini yang masa depan, yang ada di dekat kita. Dengan cara baru, kita bisa menunjukkan bahwa itu benar-benar sesuatu yang di masa depan. Sesuatu yang di masa depan tidak harus berwujud komputer, tidak harus berwujud jalan raya beraspal, tapi bisa juga berwujud sesuatu yang nampaknya seperti sangat tradisional ya. Bisa slide berikutnya, foto-foto berikutnya. Lanjut ke slide berikutnya. Ya. Terus ya. Terus gerakan sepeda gini sekarang udah berkembang dan sudah ada sepeda di Jepang. Kemudian ke atas yang sepeda slide yang sebelumnya, satu lagi. Ya, ini sebenarnya sepeda bambu yang dibuat di Jepang, sepeda bambu sepeda yang dibuat di Jepang. Ini kenapa kemudian muncul seperti ini? Saya sebenarnya bisa mengekspor sepeda bambu itu ke Jepang karena sepeda gini dapat penghargaan internasional di sana dan sebenarnya mudah untuk mengekspor ke sana. Tapi saya memutuskan untuk tidak diekspor ke sana karena saya lihat Jepang itu punya kemampuan untuk bisa membuat sendiri, bisa membuat sepeda bambu bahkan jauh lebih bagus yang saya buat. Jadi kenapa saya mengambil sikap seperti itu? Karena saya menempatkan diri tidak hanya menjadi orang Indonesia, tapi saya menempatkan diri, saya sadar bahwa saya juga menjadi global citizen.
Jadi apa yang terjadi di Jepang juga akan berdampak pada dunia, dan saya warga dunia. Jadi kalau ketika saya melihat bahwa Jepang punya kemampuan seperti itu, menurut saya ya kenapa tidak bilang ke mereka seperti itu. Dan pada titik ini sebenarnya menjadi sesuatu yang menarik, yaitu tiba-tiba kita menjadi setara dengan mereka. Tiba-tiba kita tidak merasa menjadi bangsa yang lebih tertinggal dari mereka. Bahkan kita bisa visioning, memberikan sebuah advice ke mereka untuk melakukan seperti itu. Nah, sepeda bambu yang dibuat di mereka itu dan kegiatan sepeda Japan di sana itu mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan di sana, dan kemudian produk sepeda bambu itu juga mendapat Kit Design Award dari Jepang ya. Jadi menarik, sesuatu yang sebenarnya berangkat dari idenya dari desa di Indonesia ya. Ini perlu dicatat ya, dari desa di Indonesia ini bisa membuat sesuatu yang desa ya, tidak dari kota. Dari kandangan ya, bukan dari Jakarta. Sorry aja. Ke next, ke berikutnya. Ke slide berikutnya. Lagi. Yang sebelumnya lagi. Di atas, yang saya lagi ngasih kuliah. Sepedagi movement ini sekarang jadi mata kuliah pilihan di salah satu kampus di Jepang, Tokyo Sokei University, ini kampus desain swasta di Jepang. Jadi mahasiswa bisa memilih mata kuliah itu untuk belajar tentang apa itu sepedagi movement ya. Jadi ini menarik sekali ya, dari sebuah kegiatan di desa berbasis kerajinan kayu dengan masyarakat lokal di situ, ternyata bisa memberikan kontribusi yang sangat luas ya sebenarnya. Jadi kita tuh punya modal yang kita tidak perlu khawatir sebenarnya, dan tidak perlu berpikir hal-hal yang neko-neko lah. Berangkat dari apa yang kita punya, kalau kita seriusi dan wawasan yang terbuka dan luas, kita akan bisa mengembangkan apa-apa yang di sekitar kita. Berikutnya, next. Slide berikutnya. Kemudian ada satu lagi alumni dari internship di Sepedagi yang sekarang mengembangkan Sepedagi movement di Kashmir di India ya. Bisa dilihat di Instagram Studio Kilap ya. Jadi di sana bisa lihat bagaimana mereka mengadopsi pemikiran-pemikiran gerakan Sepedagi movement itu di situ. Kemudian apa sih visi dan misi Sepedagi? Next, ke slide berikutnya. Mimpinya gede banget ya, merealisasikan keseimbangan populasi, distribusi populasi antara desa dan kota, di mana desa maju, sejahtera, lestari, mandiri, bisa menjadi fondasi kehidupan, kelestarian, keberlanjutan kehidupan global. Seperti itu. Mimpinya lebih dari negara ya, nggak apa-apa. Dan saya yakin ini akan bisa terwujud karena apa? Karena ini bukan cuma saya yang akan ngerjain, yang akan ngerjain banyak orang. Yang saya lakukan adalah persis seperti COVID. Ya. Saya menjadi virus yang baik. Kemudian apa yang kami lakukan ya, slide berikutnya. Sepedagi itu karena kecil, karena dia virus, karena sangat mikro, yang dilakukan adalah menginisiasi proyek-proyek kreatif inspiratif. Pasar Papringan itu sekarang ditiru di mana-mana. Kami nggak ngapa-ngapain di situ, mereka mengerjakan sendiri karena mereka lihat, oh ya ini kayaknya menarik dan bagus dan bermanfaat. Kemudian visi yang kedua adalah memobilisasi external resources. Jadi kami juga membuat proyek-proyek yang mengundang anak-anak dari daerah, dari kota di Indonesia maupun internasional terlibat di dalam proyek-proyek di desa seperti itu. Karena desa itu membutuhkan itu. Kehadiran orang dari luar itu penting. Karena apa? Dimanapun orang luar itu sebenarnya lebih didengar daripada orang lokal ke orang lokal sendiri. Ini menjadi catatan. Di Jepang pun seperti itu. Ya. Jadi
apa yang saya sampaikan di sana lebih didengar daripada orang Jepang ngomong ke orang Jepang sendiri. Kemudian misi yang ketiga, membuat desa model. Ini belum tercapai ya sebenarnya, tapi ini on the track. Ya, maksudnya saya lihat prosesnya akan tercapai. Kemudian misi yang keempat adalah merealisasikan contextual education. Jadi contextual education itu sebenarnya akar permasalahannya. Kalau Pak Ndul bilang core of the core ya, dari problem di Indonesia. Problem itu lahir karena pendidikan di Indonesia itu sekolah, bukan konteks dan tidak kontekstual. Harusnya adalah pendidikan dan kontekstual. Dengan cara seperti itu tidak akan terjadi urbanisasi. Dengan cara seperti itu desa-desa akan sejahtera seperti itu. Terus penutupnya ke slide yang terakhir aja. Slide yang terakhir. Slide ini saya rumuskan ketika saya masih mengerjakan Magno ya. Jadi saya menyebutnya diagram yang di kanan ini Magno-Festo. Ada 3 hal penting yang saya dapat dari kayu ya. Ketika saya banyak bergelut dengan kayu. Kayu bercerita 3 hal penting. Satu adalah life atau hidup atau kehidupan. Karena kayu itu menjadi material kayu karena melalui proses tumbuh. Dan itu bercerita tentang proses hidupnya. Kemudian kayu adalah sebuah material yang seimbang ya. Nggak perlu saya terangkan dan saya nggak mau menjelaskan karena semua orang sebenarnya tahu kayu itu material yang seimbang. Tahu nggak perlu disampaikan ya, bisa dirasakan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting menurut saya adalah limit. Jadi kayu itu mengajarkan kita tentang pentingnya batas. Kayu itu bisa hancur sendiri di alam. Jadi dia itu sempurna karena ketidaksempurnaannya. Karena bisa hancur sendiri ke alam, dia menjadi sempurna. Semua problem di bumi itu sebenarnya sumbernya dari manusia. Jadi kalau di bumi itu nggak ada manusia, bumi itu lestari. Tapi ketika ada manusia, terjadi degradasi. Dan degradasi itu kemudian meledak, dimulai dari ledakan degradasi dan kerusakan alam itu sebenarnya dimulai pada saat mulainya revolusi industri. Saya sering menyebut bahwa itu era letusan pandemik global dengan virusnya namanya Homo industrialis, ya manusia. Ya apa yang kita harus lakukan sebenarnya? Satu adalah kita harus redefine kita sendiri ya dengan 3 hal menurut saya. Tulisnya sederhana aja. Kita harus selalu ingat hidup dan kehidupan. Kita selalu ingat tentang pentingnya keseimbangan dan kemudian yang ketiga adalah ingat tentang batas ya. Kerusakan itu terjadi karena manusia tidak bisa mengontrol diri. Kemudian lingkaran yang kedua yang orang seperti bergandengan tangan ada tulisan collaborate. Alam ini rusak karena manusia hidup berkompetisi, karena manusia hidup berebutan. Alam ini sebenarnya akan menjadi baik ketika manusia hidup bergotong royong atau berkolaborasi. Kemudian hal sederhana yang harusnya kita lakukan adalah kita harus memberikan sebanyak mungkin hal yang positif ke alam. Alam akan memberikan hal yang positif ke kita. Apa yang terjadi sekarang ini adalah ketika kenyataan bahwa selama ini kita memberikan hal yang negatif ke alam. Bahkan kita tidak ngasih waktu untuk istirahat untuk alam pun. Jadi sekarang itu mereka minta ke kita, mau nggak mau, aku mau istirahat. Semua harus berhenti, dan langit menjadi biru, dan sungai-sungai menjadi bersih. Mereka ingin, tolong dong aku mau istirahat, aku capek. Gitu. Bahkan dengan tidak ngapa-ngapain pun, alam menjadi sehat kembali. Jadi kalau kita bisa memberikan hal yang positif ke alam, tentu respon alam akan sangat positif. Saya kira itu ya presentasi saya. Jadi berangkat dari kerajinan, kita sebenarnya bisa membuat sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna sangat luas di masyarakat. Terima kasih Mbak Vivi. Terima kasih Mbak Ellen. Ya, terima kasih Mas Singgih. Ya. Terima kasih Mas Singgih, sangat menginspirasi, banyak sekali kata-kata kunci yang saya catat. Kita punya waktu 33 menit untuk tanya jawab, jadi saya akan langsung berikan saja, kecuali Mbak Vivi mau
menyampaikan sesuatu? Kalau tidak, kita bisa langsung ke teman-teman. Silakan, nanti saja kalau misalnya memang masih ada waktu, Oke. saya ada beberapa catatan yang saya ingin tanyakan. Ya, jadi yang pertama dari Mas Bintang Maulana dari Malang, ingin menanyakan bagaimana cara mengkorelasikan idealisme desainer dengan karya-karyanya supaya bisa menyasar ke masyarakat marginal, sehingga karya-karya yang selama ini ada bisa dinikmati dan dimanfaatkan semua kalangan. Karena selama ini kita tahu produk karya desainer biasanya memiliki kualitas serta harga yang eksklusif dan biasanya kurang familiar untuk digunakan oleh kalangan marginal. Silakan, Mas. Ya, sebenarnya yang kita harus lakukan yaitu satu, merubah mindset kita. Jadi kalau di produk Magno, sebenarnya produk Magno ini masih mahal, bahkan sepeda bambu pun masih mahal. Ada sebuah cita-cita saya sebenarnya membuat sepeda bambu yang versi affordable ya. Jadi saya sebenarnya lebih bangga kalau sepeda bambu saya dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam secara meluas. Salah satu kuncinya ya memang harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat Indonesia. Ini yang sebenarnya saya ingin garap seperti itu. Jadi betul bahwa masyarakat di level yang strata ekonomi yang tidak di atas atau di rata-rata bahkan di bawah itu berhak untuk mendapat desain yang baik. Berhak untuk mendapat desain yang baik. Selama ini desain yang baik selalu mengarah ke masyarakat yang ekonomi atas karena masyarakat di ekonomi atas itu ada di mereka memiliki kemampuan daya beli yang tinggi. Kemudian para pelaku ekonomi pun termasuk desainer dia mengejar ke sana ya. Kalau kita membuat sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh masyarakat tentu akan sulit ya. Dan itu melihat mereka itu sebuah pasar yang potensial. Nah, sekarang kita harus melihat bahwa profesi itu kan sebenarnya tidak semata-mata hanya bisa diarahkan ke sebuah bisnis yang profitable. Sekarang ini ada istilah yang namanya social design. Social design itu sebenarnya satu spesialisasi lagi di profesi desain yang dia menggarap proyek-proyek sosial. Kemudian siapa yang membayar? Karena klien kita itu tidak punya kemampuan membayar, ada skema yang membayar adalah pihak lain. Satu, mungkin pemerintah. Kedua, mungkin CSR dari perusahaan. Saya melihat punya pengalaman ketemu dengan seorang social designer dari Australia. Dia mendapat proyek untuk mendampingi para imigran yang datang dari negara-negara Asia. Karena dia harus juga bisa bekerja di sana, harus bisa mandiri. Jadi dia membuat pelatihan tentang pertukangan dan segala macam. Yang membayar bukan orang itu, bukan pengungsi, tapi yang membayar adalah lembaga-lembaga yang punya program di sana. Nah ini sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Dan memang betul kita harus memberikan perhatian lebih banyak ke masyarakat yang seperti itu, karena mereka sebenarnya membutuhkan desain, dan sangat membutuhkan. Contoh yang paling real adalah desa. Sorry, ini banyak arsitek di sini, tapi saya ngomong apa adanya. Sangat sedikit arsitek yang mau kerja di desa. Karena apa? Karena nggak ada anak orang desa yang mau membayar mereka. Akibatnya apa? Arsitektur di desa itu kacau balau. Kenapa? Karena orang desa pengen banget meniru arsitektur di kota, tapi tidak punya kemampuan untuk mendesain secara benar. Tidak punya kemampuan untuk mengkontekstualkan dan kebutuhan mereka. Jadi, kita harus mencari sebuah skema bagaimana agar mereka bisa memenuhi kebutuhan itu. Mereka butuh banget loh. Mereka sangat butuh. Tapi nggak ada yang mau ke sana. Ini sebuah tantangan bagi profesi arsitek. Dan sebenarnya bukan cuma profesi arsitek. Banyak sekali profesi-profesi keahlian itu dibutuhkan di desa. Cuma ini tidak bisa jalan karena skala ekonominya atau kelayakan ekonominya tidak ada. Nah, saya menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan sekarang di desa saya, dulu tidak ada kelayakan ekonominya. Tapi ketika kemudian saya melakukan itu dan kemudian saya berhasil, ya ternyata setelah dilakukan serius, ya akan berhasil. Sebentar ya, ada tamu. Ini? Iya. Bentar. Ya, oke. Ya. Ya, kan serunya gitu ya webinar. Iya. Kira-kira begitu, Mas. Gambaran umumnya dari pertanyaan tadi,
betul bahwa kita harus memberikan perhatian ke masalah-masalah seperti itu yang skala ekonominya nampaknya tidak ada. Tapi kalau itu nanti jalan, saya yakin mereka akan mampu membayar. Di desa itu sebenarnya banyak juga orang yang membangun rumah yang biayanya bisa 0,5 M, 1 M. Dan mereka tidak menggunakan arsitek. Jadi sebenarnya kalau dari hitungan itu sebenarnya mereka mampu. Nah, ini perlu proyek-proyek contoh. Mereka itu akan mau kalau melihat wujudnya. Oh iya, yang dirancang arsitek ternyata lebih biayanya lebih efisien, secara fungsi lebih bagus, lebih aman, dan lebih indah juga gitu. Dan keindahannya awet gitu, nggak seperti sekarang ya. Bangun sekarang tahun depan udah kelihatan nggak trendy lagi kayak gitu. Kira-kira jawabannya begitu. Oke. Jadi mungkin selain dari skala ekonomi juga seandainya menyelesaikan masalah yang ada memang di kelompok marginal ini, mungkin justru itu yang kemudian akan mendorong skala ekonominya ya Mas ya? Ya, betul. Bisa seperti itu. Tapi intinya gini lah, boleh ikuti saya, boleh tidak. Saya sebenarnya basicnya saya bukan orang bisnis. Jadi di dalam saya itu bukan orang bisnis. Makanya kenapa Magno itu kemudian tidak menjadi sebuah kerajaan Magno dalam bisnis, karena saya memang tidak ada di situ. Saya tidak menggarapnya ke situ. Karena apa? Karena memang di dalam diri saya itu mungkin lebih banyak pikiran sosialnya. Dan itu yang membuat saya tidak peduli dengan risiko seperti itu. Sekarang ini saatnya sebenarnya bagi orang-orang untuk tidak melihat sesuatu dari skala bisnis, dari visibilitas bisnis. Banyak proyek-proyek yang secara bisnis tidak visible. Tapi nanti akan menjadi visible ketika masalah sosialnya selesai. Ketika masalah lingkungannya selesai. Itu akan seperti itu. Oke, mudah-mudahan cukup terjawab ya Mas Bintang Maulana dari Malang. Kalau misalnya nanti pertanyaannya mau dilanjutkan, bisa kembali ketik di kolom chat. Saya mau meneruskan pertanyaan dari Devani Gumulya. Siang, mau tanya ke depannya dengan ekonomi, kita akan lebih fokus pada sharing akses dari produk. Jadi kepemilikan produk menjadi tidak penting. Jadi mungkin sepedagi disewakan atau bambu bike sharing, jadi bila rusak bisa dikembalikan untuk diperbaiki. Terima kasih. Ini jadinya banyak sekali, saya agak bingung sebetulnya dengan pertanyaannya. Tapi mungkin kalau bisa saya sederhanakan, Devani mempertanyakan mengenai produk sharing ya, apakah memungkinkan gitu supaya akses terhadap sepedagi menjadi lebih luas. Mungkin seperti itu ya. Ya. Bisa ditanggapi? Ya, sebenarnya bisa saja, cuma kalau bike sharing saya sarankan malah nggak pakai sepeda bambu, karena sepeda bambu akan cepat rusak ketika digunakan secara bersama-sama. Jadi bike sharing lebih cocok dengan sepeda metal. Jadi kita harus lihat seperti itu juga. Bagaimana kesesuaian dengan fungsi dan kondisinya akan seperti apa. Kalau kita menggunakan sepeda bambu untuk bike sharing, saya yakin dalam sekian waktu orang akan rusak. Sebenarnya sepeda bambu layak digunakan dan dipakai dengan daya tahan yang cukup lama. Sekarang ini yang pakai setiap hari selama lebih dari 3 tahun ada dipakai untuk bike tour, dan itu tidak ada masalah. Tapi ketika dia dipakai menjadi bike sharing, fakta di Indonesia, bike sharing di Indonesia dengan sepeda yang bukan dari bambu pun itu rusak. Jadi yang harus dicermati di dalam bike sharing itu, kita tidak hanya mengadopsi sesuatu sistem dari luar, tapi kita harus melihat fakta sosial yang ada di sini. Ketika kita akan mengadopsi itu, kita harus lihat, oh, visi sosialnya kayak gini, berarti sistem bike sharing-nya mungkin harus dibantu, dimodifikasi sesuai dengan kondisi di sini. Atau mungkin polanya malah nggak bike sharing seperti yang ada di luar. Jadi polanya mungkin akan beda, atau membuat edukasi dulu ke masyarakat dalam bike sharing yang sifatnya limited dengan pola membership lah. Jadi kita ketahuan nih kalau orang yang pakai ini, kita edukasi terus sehingga kemudian tingkat kerusakannya akan jadi sedikit.
atau bike sharing itu dimiliki oleh banyak orang. Ya. Sehingga mereka punya rasa memiliki. Orang Indonesia rata-rata kalau menggunakan fasilitas umum, mereka punya perasaan, aku bisa ngapain aja. Karena itu bukan milik dia. Nah, ini mentalitas seperti inilah yang sebenarnya harusnya menjadi hal yang diperhatikan ketika kita membuat sistem baru seperti itu. Basicnya orang Indonesia itu sharing ada di bangsa kita, ada. Makanya itu harus dikonekkan, digali lagi ketika kita melakukan sesuatu yang baru seperti itu. Oke. Terima kasih, Mas. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Saya coba gabung, kayaknya bisa di dalam satu cerita. Dari Said Muhammad Ali, untuk membangun desa adalah mengembangkan produk baru atau produk yang sudah ada di sekitar dengan pemasaran seadanya. Minta saran positif dan negatifnya. Lalu ini bagaimana membangun ikatan dan persepsi masyarakat sekitar ketika membangun desa wisata Papringan. Yang mirip juga, bagaimana cara Anda meyakinkan masyarakat di desa tempat tinggal Anda untuk dapat menerapkan standar produksi tertentu dan disiplin dalam setiap step produksi secara konsisten. Bagaimana kiat-kiatnya mengajak community participatory di desa terkait movement-nya. Lalu yang terakhir yang agak mirip juga saya satukan, itu dari Mas Yusron, dia bikin brand kacamata dari bahan natural. Apakah yang dilakukan Mas Singgih bisa diduplikasi di desa lain seperti di Madukismo Bantul, desanya Mas Yusron? Jika iya, apa yang pertama-tama mesti dilakukan? Jadi agak mirip-mirip ya Mas ya, mungkin bisa sekalian dijawab. Ya, mungkin saya jawab dari pertanyaan yang terakhir ya, karena mungkin bisa nanti. Ya. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu aktivitas di desa, yang menurut saya yang paling penting diperhatikan adalah desa itu secara komunitas, secara desain dia sebenarnya punya desain yang berbeda dengan kota. Jadi ini komunitas yang sebenarnya mandiri. Basicnya itu mandiri. Jadi apapun yang dilakukan di desa itu harus membuat desa itu kembali menjadi komunitas yang mandiri. Tidak kemudian menjadi komunitas yang bergantung. Jadi misalnya di sana ada pertanian yang kemudian mengalami degradasi. Itulah sebenarnya yang harus disehatkan seperti itu. Memang betul bahwa kita melakukannya tidak langsung di pertanian ya, karena misalnya di pertanian lahannya sempit, orangnya banyak, berarti kan butuh lapangan kerja. Nah, kita bisa menciptakan lapangan kerja baru kita bisa menggarap pertanian seperti itu. Ini masalah strategis ya, tapi yang paling dasar sebenarnya kita harus lihat desa itu sebenarnya apa sih? Desa itu sebenarnya apa? Apakah desa ini sebenarnya tempat wisata dalam arti konteks seperti sekarang kan banyak sekali muncul desa wisata ya. Dalam konteks misalnya Pasar Papringan sebenarnya tidak dibangun di dalam konsep desa wisata. Pasar Papringan dibangun dalam konsep revitalisasi desa. Makanya di Pasar Papringan itu dia tidak buka tiap minggu. Pasar Papringan hanya dibuka tiap hari, Minggu Wage dan Minggu Pon, sekitar 2 kali sebulan. Sebenarnya bisa dibuka tiap minggu, tapi masyarakat sana kemudian tidak punya hari Minggu. Dan menurut kami itu sesuatu yang kehilangan yang mahal. Dan itu akan merubah ritme hidup mereka. Dari tadinya petani, kemudian karena aktivitas jual beli perdagangan ini menjadi nilai ekonominya tinggi, ini akan menjadi kesenjangan, menjadi orientasinya akan berbeda. Ini kegiatan ini lebih menarik, lebih menguntungkan. Kami tetap menjaga bahwa mereka harusnya tetap menjadi petani seperti sekarang. Jadi ketika seperti sekarang ini ada pandemi COVID seperti ini dan mereka harus tutup, ya tidak terlalu menjadi masalah karena mereka sebenarnya basisnya adalah pertanian. Kegiatan Pasar Papringan sebenarnya sebuah bonus ya, untuk kegiatan seperti itu. Nah, kemudian ketika kita membuat produk untuk berbasis desa, sebenarnya yang harus dipikirin ini mungkin jangan melihat apa yang saya lakukan sekarang ya, karena yang saya lakukan itu sebenarnya saya tidak langsung membangun desa saya menginspirasi banyak desa untuk bisa membangun dengan arah yang benar. Jadi kenapa saya membuat produk yang pasarnya tidak ada di desa saya atau yang lain. Saya ingin melakukan itu. Ke depan harus bisa melakukan seperti itu.
Nah, yang harus dilakukan sebenarnya adalah menginventarisasi desa ini sebenarnya butuhnya apa. Sekarang itu banyak sekali kebutuhan orang desa yang dipasok dari luar. Dan ini menjadi masalah, menjadi problem besar. Karena apa? Karena kemudian ketergantungan pada suplai dari luar itu menjadi masalah yang mengancam kemandirian mereka. Ketika desa itu masih tertutup, sebenarnya desa itu relatif mandiri. Mungkin kalau desanya di gunung ya dia cuma butuh ikan asin dari laut atau garam dari laut, tapi semuanya bisa dipenuhi di situ dan itu relatif mandiri. Saya yakin masyarakat Baduy Dalam sekarang ini masyarakat yang paling tidak terganggu oleh pandemi ini. Karena apa? Karena di sana nggak ada uang. Dugaan saya nggak ada uang, saya belum pernah ke sana. Berarti mereka ekonominya itu berputar sendiri, tidak tergantung oleh sesuatu yang dari luar. Ini kemandirian yang saya tunjukkan, kemandirian yang ekstrim. Jadi kalau misalnya membuat sesuatu, itu dipetakan dulu di situ apa. Kemudian pasti akan nanya, loh saya bisa dapat income dari mana? Bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti itu. Tapi yang menurut saya paling penting, yang paling dasar adalah ketika mindset kita itu harus dirubah. Jadi mindset kita itu kalau sekarang kalau berbisnis kan harusnya sekian tahun jadi segini. Gitu. Mindset kita adalah satu, kembali ke CSSP tadi, ada 5 sila di Spiral Spiritual Sustainable Life. Satu adalah manusia itu penjaga alam dan pemelihara alam. Ini harus diamalkan loh, kalau nggak diamalkan manusia jadi virus, jadi setan. Saya bilang itu jadi setan. Jadi yang namanya setan itu bukan sesuatu yang tidak kelihatan, enggak. Setan itu adalah manusia yang tidak menjadi penjaga alam, itu setan. Seperti itu. Jadi ini hal yang sebenarnya mungkin sangat sulit ya, tapi menurut saya ini harus, sebenarnya saat sekarang ini kita harus melihat, oh ya harusnya itu. Kemudian apa? Ya kita hidup sederhana dulu. Kemudian apa sih yang namanya kebahagiaan? Kebahagiaan itu kan tidak diukur dari, semua orang selalu bicara, tidak diukur oleh mobil, tidak diukur oleh perhiasan yang kita pakai, tidak diukur dari handphone yang kita gunakan. Kita bisa menjalankannya dengan sungguh-sungguh enggak? Atau kita cuma ngomong doang? Ya artinya, ya hidup sederhana aja. Ketika Anda hidup sederhana, kebutuhan makan tercukupi, kebutuhan sandang pangan basic tercukupi, dan Anda hidup dan bisa menyelesaikan masalah di pedesaan, bermanfaat bagi orang di pedesaan, ini adalah goal yang paling utama. Tapi saya yakin dengan melakukan seperti itu, Anda akan sejahtera. Pasti Anda akan sejahtera. Yang tidak membuat sejahtera karena semua orang meragukannya. Jadi belum menjalankan dia udah bilang, ini nggak bisa. Enggak, kalau menurut saya ini bisa kalau kita fokus, kalau kita tidak nengok-nengok. Ini pasti bisa. Kalau mindset kita dirubah. Kalau cara pandang kita dirubah, kita akan bisa lakukan. Kira-kira jawaban ini mungkin akan menjawab semua yang tadi, semoga lah. Iya, iya. Ya, terima kasih jawabannya Mas Singgi. Ada satu pertanyaan dari Purna Jati, dan ini mungkin kaitannya ke Mas Singgi sendiri. Saya melihat dan merasakan presentasi Bapak ini berangkat dari kesadaran dan pentingnya hubungan human and nature. Terus berangkat dari pemikiran yang akar rumput. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak untuk terus bisa mempertahankan idealismenya agar tetap produktif dan dapat diterima masyarakat dan pasar? Mungkin bisa diceritakan apa yang terjadi ketika Bapak berhadapan dengan yang bertentangan dengan pemikiran Bapak dan dihadapkan pada banyak persimpangan, karena apalagi godaan perut dan cuan bila terjadi selama berbulan-bulan atau bahkan menahun. Ini pertanyaan yang relevan untuk saat ini nih, Mas Singgi, dari Purnajati di Jogja. Silakan. Saya pernah mengalami ketika saya harus resign dari perusahaan yang saya rintis 7 tahun bersama partner saya di desa ini, dan saya tidak tahu waktu itu kenapa saya harus resign. Saya tidak pernah mempersiapkan diri. Saya tidak punya tabungan. Saya sudah punya anak, dan saya kemudian harus hidup
kembali menjadi tukang. Jadi saya betul-betul ngerjain sendiri. Dengan workshop adalah ruang tamu rumah saya. Itu betul-betul ruang tamu rumah saya. Dan saya bilang ke keluarga saya, sorry ya, ruang tamu dan kamar anak saya yang pertama. Saya bilang ke anak saya, ini karena kondisinya kayak gini, kami ngumpul di belakang semua. Mungkin teman-teman nggak pernah ngalami, saya menjual cincin kawin untuk bisa bertahan. Oh. Saya nggak punya cincin kawin. Dan cincin kawin itu saya berjual karena saya perlu komputer, dan hanya bisa untuk membeli komputer bekas. Dan kalau Anda lihat di scrolling di Facebook saya, ada foto-foto tentang kondisi saya waktu itu. Ya, seperti di rumah-rumah orang tidak mampu. Dan itu di umur saya 35 tahun. Jadi saya waktu itu juga down juga. Wah, saya terlambat nih. Karena harusnya usia 35 tahun itu sudah pijakan ke atas. Sebenarnya saya sudah membuat pijakan, tapi saya harus. Sebenarnya ceritanya apa? Jadi Tuhan saya di perusahaan yang sama sendiri untuk mengikuti hal seperti ini. Hingga saya tidak perlu berunding ke siapapun, mungkin cuma sama keluarga saya. Jadi, saya bilang, kalau kita melihat, kalau kita jalan di sebuah jalan sempit kiri kanan jurang, saya tidak melihat kiri kanan. Saya tidak bisa melihat itu, dan saya mengabaikan itu. Saya orang yang tidak ngerti risiko sebenarnya. Jadi ketika saya pulang kampung, saya nggak beri. Saya abaikan dulu. Kalau risiko itu membuat takut Anda, lupakan. Kalau risiko itu membuat perencanaan Anda makin cermat, dan Anda makin baik melakukannya, lakukan. Tapi kalau saya pribadi, saya memang tidak tahu risiko itu. Saya nggak bisa lihat itu. Jadi saya jalan dengan mengikuti aliran hidup saya. Ya, trial dan error. Banyak suka dukanya, banyak sekali. Tapi saya kan sebenarnya hidup dengan gaya yang sangat. Kalau saya jalan-jalan ke luar negeri, itu kan yang bayarin bukan saya. Saya nggak pernah punya budget untuk pergi ke luar negeri sendiri, saya nggak punya. Jadi kalau saya ngundang, saya jalan-jalan ke luar negeri dengan istri saya, itu kami bayar sendiri itu baru beberapa kali. Nggak banyak, mungkin 1-2 kali. Yang lain-lain karena dibayar karena menjadi bagian dari sebuah acara. Oh, saya bisa keluar negeri, saya bisa punya seperti itu, dan kita harus nggak harus nabung sendiri. Seperti itu. Kalau pikiran saya selalu gini, utamakan bagaimana menggunakan keilmuan kita itu untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar. Saya selalu menerapkan prinsip, saya selalu merasa beruntung. Karena apa? Karena selalu melihat banyak orang yang tidak beruntung di sekitar saya. Menjadi beruntung itu sederhana sekali. Saya merasa beruntung di keluarga yang nyekolahin saya. Jadi bayangin kalau keluarga saya nggak punya ide nyekolahin saya. Dan banyak orang yang tidak sekolah. Karena apa? Karena mungkin mereka tidak mampu. Jadi sederhanakanlah berpikir itu seperti itu. Hidup kita ya tadi, di sila yang pertama tadi, ya, kita adalah penjaga alam. Anda mau jadi manusia atau menjadi setan? Kan pilihannya cuma itu. Kayak gitu. Ya, Mas. Semoga bisa menjawab ya, dan tidak membuat serem. Tapi menurut saya ya jalan aja, santai aja. Jurang banyak sih. Kalau kita kebanyakan lihat jurang ya kita bisa jatuh benar.
Ya lihat aja jalan itu fokus ke sana. Terima kasih Mas. Ini kita masih ada 8 menit lagi, jadi mungkin ada 2 pertanyaan yang bisa dijawab. Satu dari Diki dari Surabaya, mereka mendirikan Substitute Makerspace, menyediakan ruang, peralatan, dan mentor untuk mereka yang tertarik di bidang kriya. Bidang yang difokuskan adalah perkayuan, jahit, Sepertinya Ellen hilang ya, drop. Hilang suaranya. Iya, mungkin saya teruskan ya. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya adalah apakah langkah yang tepat untuk menarik mereka, maksudnya masyarakat, untuk sehingga bisa jadi pemicu untuk mereka membuat usaha di bidang kriya. Itu tadi pertanyaan dari Diki. Dan pertanyaan yang kedua adalah mohon info untuk material dari Sepedagi, apakah menggunakan jenis bambu tertentu? Karena di daerah kami, di Kota Batu, banyak tumbuhan bambu, dan yang jelas membutuhkan kekuatan material untuk long lifetime-nya. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Sampurnomo. Jadi kalau yang pertama tadi dari Diki, mengenai bagaimana menarik orang untuk membuka usaha kriya, dan yang kedua dari Sampurnomo, tentang material bambunya. Silakan Mas. Untuk Sepedagi, silakan. Ya, makerspace itu menurut saya satu hal yang menarik ya untuk didirikan sekarang, bahkan di desa-desa ya. Mungkin di kota kecil juga seperti itu. Karena apa? Karena makerspace itu keren. Ya. Jadi orang-orang di desa itu butuh sesuatu yang keren yang sebenarnya mereka punya sendiri. Mereka pengen itu dalam sebuah wujud baru. Gitu. Agar mereka melihatnya, mereka punya gairah lah. Kayak kita makan, kalau sehari-hari makan misalnya dengan menu itu, mungkin perlu dikasih topping apa, sehingga kemudian kita menjadi menarik. Tapi topping itu harus sehat, harus benar. Nggak boleh misalnya dikasih topping sesuatu yang justru tidak sehat. Ini tidak benar. Jadi kita harus mengolah sesuatu yang sehat, yang baik, untuk membuat sesuatu yang menarik. Senang dan bosan itu natural sekali, ya, sangat natural. Dan itu sebenarnya yang membuat kehidupan ini berjalan juga, yang membuat manusia kreatif juga, seperti itu. Jadi problem di desa itu problem bosan aja, problem bosan. Mereka itu kan, jadi masyarakat desa itu banyak sekali membuat barang untuk dirinya sendiri. Bahkan yang disampaikan di dalam sejarah revolusi industri itu, yang situ yang disebutkan adalah era industri itu ditandai ketika masyarakat membuat produk tidak digunakan untuk dirinya sendiri, tapi dijual untuk orang lain dan diproduksi dalam jumlah banyak. Itu salah satu titik awal terjadinya revolusi industri atau akar dari revolusi industri. Tapi sekarang ini orang membuat untuk dirinya sendiri itu sebenarnya orang paling keren. Kenapa? Karena di negara-negara maju orang susah sekali membuatnya sendiri. Mereka tidak punya waktu. Kalau harus membuat barang sendiri, semua barang yang ada di sekitar mereka diproduksi dalam teknologi canggih. Seperti itu. Jadi orang desa yang membuat produk sendiri itu sebenarnya adalah orang-orang yang super keren. Karena apa? Karena mereka punya waktu, karena mereka menggunakan energi mereka sendiri, karena mereka punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mungkin saya bisa jadi salah satu contoh itu. Sorry ya, saya menyombongkan diri ini tanda petik, tapi saya ingin tunjukin bahwa kalau kita melakukan itu, kita bisa menjadi orang yang sebenarnya jauh lebih bernilai daripada orang-orang yang hanya bisa beli. Nah, membuat makerspace itu menarik ya. Misalnya kalau di kampung, makerspace itu bangun aja di sekolah. Kan sekolah itu ada pelajaran prakarya. Nah, pelajaran prakarya saya dengar ini juga sudah tidak seru dulu. Kalau dulu itu seru, saya paling senang pelajaran prakarya. Nah, pelajaran prakarya direvitalisasi dengan peralatan-peralatan yang lebih bagus. Misalnya ada gergaji. Hal yang paling dasar yang tidak diajarkan di masyarakat desa satu adalah memproses material alam menjadi material yang diolah, menjadi material yang terolah yang bisa kemudian menghasilkan produk yang baik. Satu adalah proses treatment material kayu ya, maupun bambu. Bahkan kalau kita nyari kayu kering di pasaran itu tidak ada.
Bahkan orang desa tidak tahu bagaimana cara teknologi mengeringkan kayu yang dengan standar yang baik. Ya mereka selama ini cuma mengeringkan kayu dijemur seperti itu. Nah, di makerspace itu harus juga sesuatu yang kemudian dimasukkan pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Kemudian dibuka akses pengetahuan dari luar ya, karena ada internet. Sekarang ini banyak sekali video-video tutorial tentang membuat sesuatu. Ini bisa dibuka seluas-luasnya seperti itu. Kemudian yang tadi pertanyaan tentang jenis bambu apa yang dipakai. Untuk sepeda bambu kami pakai bambu petung. Jadi itu bambu yang secara konstruksi kuat dan besar dia dan punya ketebalan yang memadai ya untuk sepeda bambu. Tapi jenis bambu apa yang dipakai itu sangat ditentukan untuk apa ya. Misalnya bambu petung untuk konstruksi rumah ya, untuk sepeda bisa. Tapi sepeda bisa juga dibuat dari bambu yang diameternya kecil. Tapi untuk anyaman keranjang kita harus menggunakan bambu yang fleksibel. Biasanya pakai bambu apus kalau di sini. Kemudian kalau buat konstruksi penopang yang sifatnya sementara, kita mungkin pakai bambu ampel atau apa yang bambu yang sebenarnya tidak perlu lurus tapi dia kuat dan dia tidak perlu awet seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Ya, begitu. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Singgi. Ini kita masih sisa tinggal 2 menit lagi, 1 menit lagi. Jadi tidak cukup waktunya untuk menjawab, masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari Mas Singgi ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup sesi bincang-bincang kita kali ini? Terutama untuk teman-teman UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Ya. Sekarang ini situasinya sangat sulit ya. Saya sendiri nggak bisa ngasih, kalau ditanya gimana kita sekarang. Saya cuma pengen menjelaskan apa yang terjadi sekarang ini adalah seperti jadi peradaban sekarang itu seperti orang membuat kendaraan yang mesinnya powernya ditambah, kecepatannya dibuat lebih tinggi, tapi dia lupa ngasih rem. Sehingga ketika tiba-tiba ada sesuatu yang lewat dan dia tidak bisa menghindar, ya terjadi tabrakan seperti sekarang. Jadi hancur berkeping-keping. Nah, apa yang terjadi sekarang ini adalah fenomena peradaban itu menabrak sesuatu dan kita menghadapi sesuatu yang sangat-sangat sulit sekali. Tapi menurut saya, kembali ke yang tadi, belajar dari sejarah, manusia itu sebenarnya hanya bisa diingatkan melalui sesuatu yang seperti ini. Jadi ketika jadi seperti ini, harusnya kita bisa melihat dalam lagi. Tidak semata-mata, wah bisnis saya berhenti, saya nggak bisa jualan lagi, saya nggak bisa ini lagi. Kita sadar bahwa hampir semua orang terkena sekarang. Ini waktunya bagi kita untuk memikirkan ulang. Saya ingatkan kembali ke sila pertama Siasati tadi, manusia adalah penjaga dan pemelihara alam. Pertanyaan ini harus dicamkan dan direnungkan kembali. Sudahkah kita menjadi seperti itu? Ekstrimnya saya bilang, kalau kita tidak menjadi itu, kita menjadi setan. Kalau kita sekarang benci dengan virus corona, ya manusia ketika tidak menjadi penjaga alam, ya seperti virus corona yang merugikan manusia itu sendiri. Jadi virusnya itu sebenarnya bukan corona. Virus corona itu tidak punya niat untuk menyerang manusia. Mereka nggak punya otak, nggak punya ini. Mereka melakukan itu karena keseimbangan. Kemudian di dalam kondisi sulit ini, jangan juga stres ya. Ini ada stiker yang menarik. Ini karya Mas Iwan SJP, namanya Optimistik. Kelihatan nggak? Nggak, boleh agak digeser ke apa itu tulisannya? Jangan bersedih ya. Oh, so sweet. Stikernya sama warnanya dengan logo Smesco. Pasti ada jalan. Oke. Pasti ada jalan. Ya. Saya tempel di visit yang kami buat untuk masyarakat, untuk tenaga medis, yang sekarang sudah dibuat ribuan di berbagai tempat. Jadi saya menggunakan stiker ini karena saya nggak mau orang melihat fenomena sekarang itu seperti lawan COVID. COVID nggak menyerang kita. Hadapi COVID, nggak. Berlindung saja cukup.
karena ini kesalahan kita semua. Jadi tetap optimis ya, jangan bersedih, pasti ada jalan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Singgi. Ini kesempatan berharga banget bisa mendengar banyak banget pelajaran dari Mas Singgi. Pesan terakhir tadi, jangan bersedih, pasti ada jalan. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bertahan di tengah-tengah segala ketidakpastian teknologi ini. Kita masih akan terus melanjutkan bincang-bincang kita. Di minggu depan itu akan ada Randy Miranda dari Handep dan Esther Lita Panjaitan dari Moloka Farm. Bisa diikuti terus jadwal dan pendaftarannya di Instagram dan Facebook Smesco Indonesia. Bisa langsung dicari di sana. Dan untuk teman-teman yang kira-kira nanti tidak sempat untuk mengikuti, selalu bisa mengikuti live streamingnya di Facebook setelah acara. Terima kasih banyak, Mas Singgi, Mbak Vivi. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas Singgi. Terima kasih teman-teman semua. Iya. Kembalikan sampai bertemu kembali teman-teman hari Selasa depan. Ya. Kami kembalikan ke Rifki. Silakan bisa diakhiri bincang-bincangnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti sesi ini, yaitu bincang-bincang kriya baru dalam ekonomi baru dengan pembicara Singgi Kartono dan dipandu oleh Avianti Arman dan Valencia Huta Barat. Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa nih, untuk stay tune upcoming events lainnya, bisa dilihat di Instagram Smesco. Jangan lupa di-follow ya, teman-teman. Dan di-subscribe juga YouTube channelnya @smesco_Indonesia, karena masih banyak topik lain yang dibahas dari fashion, craft, kuliner, pembiayaan, dan lainnya. Yang ketinggalan, sesi-sesi sebelumnya bisa ditonton di YouTube @smesco_Indonesia. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai bertemu di sesi berikutnya.